sedekah. Nah, biaya yang kita keluarkan untuk haji dan umroh itu juga sebenarnya sedekah, gitu. Jadi ada hadis yang bunyinya, biaya yang dikeluarkan, saya agak lupa redaksinya itu, biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh itu adalah setara dengan biaya untuk jihad fisabilillah fisab'in mi'ati dhid'in yang akan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Jadi dalam semua riwayat masalah sedekah, Ibu sekalian, dalam hadis atau dalil yang lain, itu yang nyata-nyata disebut 700 kali lipat itu sedekah yang namanya jihad dan umroh haji. Di luar itu adalah di bawahnya. Jadi kalau kita itu mengeluarkan biaya 30 juta untuk haji dan umroh, itu adalah sedekah terbaik di antara semua sedekah. Bahkan sedekah untuk fakir miskin pun kalah. Gitu sekalian. Jadi kalau jenengan sedekah mengeluarkan uang 30 juta untuk berangkat haji dan umroh, itu sama dengan sedekah terbaik yang akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Belum lagi kalau kita semua di sana ke tanah suci bisa beli Quran wakaf, gitu ya, harganya 100 real atau 60 real, gitu ya, atau 40 real. Itu kemudian Qurannya ditaruh di Masjidil Haram atau Qurannya ditaruh di rak Masjid Nabawi. Itu juga sedekah. Dan sedekahnya di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kalau di sini ibaratnya jenengan memberikan sedekah kepada anak 10.000, anak orang lain atau tangga 10.000 gitu kan. Maka kalau di sana 10.000 kali 100.000 berapa? 10.000 kali 100.000, 1 juta kan Bu ya? Betul nggak? Jadi sama jenengan 1 juta. 10.000 di sini sama dengan 1 juta di sana Bu. Masya Allah. Apalagi kalau jenengan ngasihnya 100.000, ping 100.000 berapa? 100.000 kali 100.000 kita 1 miliar? Enggak? 10 juta ya? Oh iya 10 juta. Masya Allah. Jadi sama dengan jenengan sedekah 10 juta. Nanti betul jenengan 10 juta Bu? Belum pernah ya? Besok jenengan akan ngalami itu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berangkat ke tanah suci pun juga sebenarnya semakin kita itu pandai sedekah, insya Allah. Sampun kejawab ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah niki, umroh dulu apa haji dulu? Nah tadi sampun dibahas kali Pak Zumar. Umroh dulu atau haji dulu? Kalau ada orang mengatakan kok umroh sih toh? Kan yang wajib haji, gitu kan? Ada yang kemudian kekeh banget, pokoknya aku nih urung haji orang umroh, gitu. Padahal dia nunggu haji, sekalian. Nunggu haji itu harus kalau daftar sekarang itu 27 tahun lagi. Saya kemarin suruh ada yang nanya Pak Ustadz, tolong tanyakan. Saya dulu daftar haji itu tahun 2012. Itu 2012. Itu kalau waktu itu memang antrinya belum banyak. Itu dijadwalkan harusnya tahun 2023 gitu kan. Kalau sekarang kira-kira tahun berapa? Kapan? Kita lihat kan tahun 2026. Jadi masih lama. 2012 itu kalau jenengan daftarnya hari ini itu 27 tahun lagi berangkat. Oke. Ibu-ibu sampun Yusuf pinten saniki? 50 tambah 27 berapa? 77 tahun. Jadi jenengan nunggu usia 77 tahun baru berangkat umroh. Haji, bukan umroh ya, haji. Nah, ibu-ibu sekalian, ini salah satunya. Jadi kenapa umroh dulu? Karena kalau haji dulu kelamaan. Kan ada yang berpikiran, kan yang penting sudah daftar haji, Pak. Kalau sudah daftar kan sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju betul? Di satu sisi setuju, tapi di sisi lain gini, Bu. Apa iya kita hanya ingin dapat pahala toh? Ya enggak? Kita itu ingin mendapatkan keutamaan umroh dan haji itu segera, betul? Ingin mendapatkan keutamaan tanah suci itu segera, nggak nunggu 27 tahun atau nggak menunggu di akhirat, betul? Ingin segera. Kan keutamaan haji dan umroh itu akan mendapatkan ampunan tapi tak terbatas. Pahala tak terbatas.
kemudian pengkabulan doa tak terbatas, apapun yang kita minta. Dan semua itu butuh. Kita itu butuh itu semua, Bu. Butuhnya itu segera atau besok? Segera kan? Kita punya banyak masalah, betul? Kita punya banyak keinginan, betul nggak? Kita punya banyak dosa, betul? Dan itu segera harus diselesaikan. Nah, kalau nunggu, nanti lah gitu kan. Nanti kalau 27 tahun lagi, nah iya kalau kemudian Allah kasih umur gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita itu ingin segera mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian segera berangkat ke tanah suci itu adalah solusi. Maka kemudian umroh itu adalah lebih baik terlebih dahulu. Lagi pula kalaupun seandainya umroh dulu, itu sudah dicontohi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu umroh dulu 4 kali, Pak. Baru haji. Jadi kalau misalkan kita umroh dulu pun itu mengikuti jejaknya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan iki aliran apa? NU, Muhammadiyah apa liyane? Kok umroh sih gitu kan? Justru kita ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu umroh dulu, Pak. Ngaten. Jadi tidak kemudian kita komentari, ya, tidak komentari. Ngaten. Kemudian ada lagi pertanyaan, kita jawab dulu nanti. Monggo jenengan siapke lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi pertanyaan ada lagi. Nah, ini. Ada lagi kalimat ngaten. Umroh itu dan haji itu kan untuk yang mampu. Nah, gitu ya. Saya ini orang yang nggak mampu, Pak. Jenengan masih merasa begitu? Masih merasa begitu ya? Baik, ini hampir terjadi di semua pengajian yang saya pernah isi, itu rata-rata mengatakan seperti itu. Umrah itu untuk yang mampu. Itu berawal dari pengajian pamitan haji. Para mubalik itu senantiasa mengatakan itu. Dan beliau tidak tuntas, para mubalik itu tidak tuntas menyampaikannya. Kan ayatnya gini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayatnya itu. Ayat ini sering diulang-ulang oleh para mubalik. Dan Allah telah mewajibkan walillahi 'alan nas, seluruh manusia hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, ke rumah ini, man istata'a. Nah, kalimat ini bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi secara bahasa Indonesianya, iya memang kalimatnya bagi yang mampu. Tetapi kalimat mampu ini sering diartikan oleh para mubalik, dan akhirnya kita mengamini apa yang dikatakan oleh para mubalik. Mampu itu adalah punya uang. Mampu itu artinya kaya. Nah, ini yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Pengertian mampu itu menurut Rasulullah, manis tato, ini yang mengartikan bukan para sahabat, bukan juga ahli tafsir, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengartikan manis tato itu adalah artinya dua. Yang pertama adalah azad, yang kedua adalah ar-rahilah. Coba diulang. Yang pertama apa, Bu? Azad, yang kedua ar-rahilah. Azad itu disebut pertama dulu, ar-rahilah yang kedua. Nah, saya sebut dulu yang kedua ya. Ar-rahilah itu artinya ongkos, Bu. Ongkos perjalanan. Jadi untuk beli tiket pesawat, visa, kemudian sewa hotel, catering, bis, dan seterusnya, itu totalnya sekitar 30 juta itu malah ar-rahilah. Dan Rasulullah menyebutkan yang kedua. Justru Rasulullah menyebut yang pertamanya bukan itu, tapi azad. Apa itu azad? Azad itu diambil dari satu ayat yang bunyinya watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mampu itu adalah orang yang memiliki bekal takwa dulu, bukan bekal uang. Gitu. Sehingga ini banyak orang yang kemudian tidak bisa berangkat ke tanah suci gara-gara nggak punya uang, atau bisa berangkat ke tanah suci gara-gara punya uang. Jadi gara-gara uang juga, dua-duanya. Yang sudah berangkat juga karena uang, yang belum berangkat juga karena uang. Padahal harusnya bukan itu. Harusnya bukan itu. Harusnya yang bisa berangkat ke tanah suci juga bukan, harusnya adalah karena bekal takwa. Yang belum berangkat ke tanah suci, insya Allah bisa berangkat juga dengan bekal takwa. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa berbekal takwa?
Salah satunya dengan ikut pengajian seperti ini. Karena dengan ada pengajian kita tambah ilmu, dengan tambah ilmu maka kita akan tambah takwa. Nah, kenapa Rasulullah menyebut takwa atau bekal takwa itu yang pertama dulu? Karena kalau kita berbekal takwa, maka kita akan tambah keyakinan, akan tambah tertarik, bener ini butuh sekali saya ingin berangkat ke tanah suci gitu kan. Akhirnya kita itu bener banget pingin ke tanah suci, kita ingin memperjuangkan ke tanah suci. Kita juga akhirnya nabung, kita banyak zikir, kita juga banyak sholatnya yang tambah khusyuk gitu kan, doanya semakin mempeng supaya segera ke tanah suci. Nah, ketika kita itu semakin seperti itu, maka insya Allah uang akan datang dengan sendirinya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan mengikuti kebanyakan orang yang mengatakan kok saya nek duitnya saya nek mangkat. Enggak. Kita bismillah, niat dulu, ikuti ilmunya, datang ke pengajian-pengajian haji dan umroh gitu kan. Kita tambah ilmu, tambah takwa, tambah yakin, tambah semangat ingin berangkat ke tanah suci, tambah semangat nabung, tambah semangat doa, ngerti ya? Nah, nanti lama-lama Bapak Ibu sekalian, Allah akan datangkan rezeki kepada kita untuk berangkat ke tanah suci. Jangan dibalik. Cari uang dulu, gitu. Karena kalau dibalik uangnya dulu Bapak Ibu sekalian itu akan rugi. Sudah sampai sana ilmunya kurang. Kalau ilmunya kurang, akhirnya ibadahnya pun juga tidak maksimal. Tapi kalau ilmu dulu, gitu ya. Ketika kita sudah ada uang, kita berangkat, mantep. Insya Allah umrohnya juga mabrur lah sekalian. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian tadi jawab pertanyaan tadi sudah terjawab. Apa tadi pertanyaan tadi? Umroh itu bagi yang mampu dan saya tidak mampu. Insya Allah kita termasuk orang yang mampu dalam hal mempersiapkan takwa. Ngerti nggih? Oke lah, saya tidak mampu dalam masalah uang dulu nggak apa-apa. Tapi dengan kita mempersiapkan takwa, dengan sendirinya Allah akan mampukan kita dalam uang. Amin ya rabbal alamin. Jadi caranya gitu, Bu, Pak. Setuju apa setuju, Nathan? Setuju. Ya, sekarang lagi pertanyaan berikutnya. Ustadz, umroh itu kan sunnah, gitu kan? Lebih penting haji kan? Ngoten harus betul. Bapak Ibu sekalian, jadi betul. Ada ustadz atau kiai ulama atau para ulama madhab yang mengatakan umroh itu sunnah. Tapi ada ulama yang sebagian besar ini yang mengatakan umroh yang pertama itu adalah wajib. Salah satu adalah Imam Syafi'i. Kenapa dikatakan wajib? Karena menurut Imam Syafi'i Rasulullah itu tidak pernah melakukan yang sunnah dulu sebelum yang wajib. Jadi Rasulullah itu pasti melakukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Nah, kalau Nabi itu melakukan umroh dulu, kemudian umroh kedua lagi, umroh ketiga, umroh keempat baru haji. Sementara umroh pertamanya itu adalah sunnah, berarti Nabi itu harusnya tidak melakukan itu. Karena Nabi itu selalu melakukan yang wajib dulu. Berarti umroh pertamanya Nabi itu adalah wajib. Nah, ditambah lagi dengan ayat yang bunyinya gitu, ngeten. Ibu, niki nek napa bunyi niki bunyi tonggeret teman nih. Tonggeret. Nah, tonggeret niku tandanya selesai Pak Boten toh? Boten nggih, masih terang nggih. Oke, Ibu-ibu sekalian. Jadi tadi sampai mana? Sampai tadi. Nah, umroh pertama itu wajib. Okay. Nabi kita itu umroh pertamanya wajib. Nah, ada ayat yang bunyinya ngeten. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Kalau para ahli tafsir dan para ulama mengatakan kalau ada 2 atau 3 perintah Allah yang disejajarkan dalam satu ayat, berarti hukumnya sama-sama hukumnya. Contoh, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Salat, zakat, dua-duanya wajib. Ngerti nggih? Nah, ketika Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umroh, haji, umroh, berarti haji dan umroh sama-sama wajib. Ngerti sekali. Jadi sekarang
tambah kita ilmunya. Umroh pun untuk yang pertama juga wajib. Ngoten nggih. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ada lagi yang mengatakan, Pak, saya belum ada panggilan, belum berangkat ke tanah suci, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kalimat ini jangan lakukan lagi ya, jangan diulang lagi. Ya Allah panggil saya, ya Allah, ya Allah panggil saya, ya Allah, gitu kan. Kan sering tuh kita minta doanya itu. Allah itu sudah memanggil hambamu. Jangan mengatakan itu lagi. Allah itu sudah memanggil. Dengan bahkan panggilan dan undangan Allah itu sudah lama ada di rak-rak di atas lemari kita. Yaitu di Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-27 itu loh, Bu. Ayat kedua, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, itu undangannya. Jadi jangan katakan kita belum diundang. Allah sudah mengundang. Yang ada bukan belum diundang, belum atau belum merasa terundang. Mungkin itu yang lebih tepat, bukan belum diundang. Ngerti ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang bertanya. Mungkin ngapunten, ten mriki wonten sing gadah sapi, tikus, kawan, kebunnya luas gitu ya. Ibaratnya nek sekali panen kelopo mawon pun insyaallah tidak umroh saged nggih. Oh, kelopone pirang-pirang truk, Bu, mboten sak butir 2 butir ya. Atau kemudian jual sapi 2 ekor udah bisa berangkat umroh, ngoten nggih. Atau kemudian semuanya kadang tiang ke Malang niku mboten nyirek iki, tidak memperlihatkan jebulnya ternyata itu punya uang banyak gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, buktinya saya kalau naik ke atas itu rumahnya magrong-magrong kiri kanan. Wah, rumahnya banyak apa namanya, ada mobil itu pada bagus-bagus, banyak punya truk 1212 gitu ya. Itu berarti kan uangnya banyak itu orang ke Malang itu. Oke, orang tangkil ke atas terutama gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa Bapak sekalian. Tapi banyak yang belum merasa ingin berangkat ke tanah suci karena ini katanya. Saya punya banyak dosa, Pak. Gitu kan. Saya punya banyak dosa, nanti belum siap umroh. Nanti di sana kan tempat suci, masa dikotori oleh orang seperti saya? Gitu kan. Ketika dilihat beliau belum merasa masih punya banyak dosa, ingin membenahi diri dulu katanya gitu. Tapi setelah dilihat antara dia mengatakan itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan tidak berubah-ubah. Kalau memang dia itu ingin membersihkan diri, harusnya kan tambah rajin ibadahnya. Oke lah, nggak berangkat umroh nggak apa-apa, tapi tambah rajin ibadah. Tapi alih-alih ingin tidak mau berangkat ke tanah suci karena masih punya banyak dosa, masih melakukan perbuatan dosa. Berarti dia itu bohong sebenarnya. Kalau mengatakan saya ingin belum berangkat ke tanah suci karena masih punya banyak dosa. Saya sering mengatakan orang yang seperti ini sebenarnya dia yang mengatakan saya masih ingin berbuat dosa. Sebenarnya begitu. Buktinya masih berbuat dosa kok. Gitu kan? Harusnya kalau belum berangkat ke tanah suci karena tidak ingin berbuat dosa, karena masih banyak dosa, itu harusnya tambah soleh gitu ya. Harusnya kan begitu ya. Nah, jawabannya lebih tepat sebenarnya gitu. Justru semakin banyak dosa, semakin butuh berangkat ke tanah suci, karena tanah suci adalah tempat yang paling hebat untuk menghapus dosa. Masih banyak Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaannya. Saya buka kesempatan dulu untuk Bapak Ibu bila ada yang mau ditanyakan. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan yang kebetulan yang di sini sudah saya catat ternyata sama ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, wonten sing badhe tanglet? Bukan karena ada hadiahnya boleh, atau karena ingin dapat hadiah juga boleh. Wonten ingkang badhe tanglet Bapak-bapak? Wah, Pak Ustadz Jumar. Oke, Pak Jumar. Oke. Biaya umroh standar tergantung standar ya. Oke, ngeten. Jadi umroh itu memang lain-lain, Pak ya, lain-lain. Jadi yang menyebabkan biaya umroh berbeda-beda itu, pertama itu adalah hotelnya. Oke, semakin hotelnya dekat dan bintang, semakin bintang 5 gitu kan, semakin tinggi bintangnya semakin mahal. Kemudian yang kedua adalah selain itu cateringnya, ya cateringnya. Tapi biasanya kalau di beberapa hotel udah satu paket, hotelnya bintang 5, cateringnya juga ngikut. Nonton ya. Yang kedua adalah masalah pesawatnya.
Biasanya kalau yang pilih Garuda, kemudian apa namanya Saudi Airlines itu lebih mahal, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Itu yang kedua Pak ya. Terus yang berikutnya lagi adalah kira-kira bironya itu, gitu ya. Bironya itu paketnya itu hanya itu saja atau ada yang lain? Ya, misalnya misalkan tambah berapa hari, misalkan ada yang 9 hari, kalau 12 hari berarti lebih mahal, kalau 13 hari lebih mahal gitu kan. Kalau tambah lewat ke Turki dulu misalkan itu tambah lagi, lewat ke Malaysia dulu itu tambah lagi. Nah jadi itu yang menyebabkan mahal atau tidaknya. Kemudian tambah lagi tentang ada tambahan bimbingannya kalau cuma sekedarnya, misalkan bimbingannya hanya sekedar setengah hari, itu biasanya kadang ada yang murah, ada yang mahal. Kalau ada bimbingannya 2 hari 2 malam plus prakteknya dan seterusnya gitu kan, itu biasanya ada tambah lagi. Jadi itu yang menyebabkan. Kemudian ada yang kemudian mahal atau tidaknya itu kadang ada yang biro itu yang terkenal memang cari harga-harga yang murah. Pokoknya piye caranya yang murah, saya dapat untung sedikit nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Tidak melihat kualitas, sing penting oke sing daftar mergo murah. Ya, sampai sekarang ada yang sekitar 26, 27 masih ada Pak. Tapi itu biasanya agak deg-degan. Kalau yang harganya segitu tuh, deg-degan kok sudah makan murah ya. Sudah makan murah ya gitu. Karena nanti kalau toh berangkat kok ditambah lagi. Jadi tambah lagi biaya handling 1 juta, biaya ini, biaya itu, ternyata ketemunya hampir sama dengan yang 30 juta. Jadi rata-rata kalau yang normal, bukan yang eksklusif gitu ya, bukan yang eksklusif itu sekitar 30-an. Tapi kalau yang eksklusif, maksudnya yang hotelnya bintang 5, kemudian dekat, kemudian apa-apa eksklusif, itu sekitar 35-an. Itu yang normal. Nanti kalau mendekat Ramadan, Ramadan sampai Syawal, itu karena biayanya naik-naik, yang 30 itu naik sekitar 34, 35. Yang 30 itu normalnya. Ngaten lah sekali. Jadi kira-kira ngaten. Masya Allah. Pak Zumar ansar hadiah nah. Masya Allah. Oke, terus biaya membengkak. Oke. Makanya memang perlu Bapak Ibu perlu sejak awal digenahke ke bironya. Iki tenanan orang kira-kira nanti biayanya segini udah bersih atau nanti ada tambahan lagi. Gitu kan. Harus dijelaskan sejak awal. Kalau yang nggak menentu itu kemarin yang saya ketahui pada saat musim pandemi. Kalau musim pandemi memang nggak menentu Pak biayanya. Karena tiba-tiba misalkan harus ada tambah vaksin, harus ada tambah karantina, gitu kan. Kadang nggak jadi karantinanya. Terus nanti ada ketentuan-ketentuan pemerintah yang menyebabkan tambah-tambah biaya. Karantina itu kan tambah hotel per malamnya minimal 700.000 satu malam satu orang. Bener. Jadi kalau misalkan 2 hari tinggal ngeping pinter kan. Nah, jadi itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau sekarang cenderung lebih stabil. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan, kadang mungkin bironya yang agak nakal. tambah lagi kadang atau nih. Kalau sekarang itu harusnya tidak harusnya normal. Tidak berubah-ubah. Atau nih. Monggo ikang selesai tanglet ibu-ibu. Boten enten. Oke, Pak Sabtomo monggo. Bahwa ada beberapa berita yang mengenai Pak Surya itu bagaimana haji atau umroh yang gagal dilakukan gara-gara visa. Itu apakah visa itu harus semendadak itu atau gimana kok sampai sudah penuh dan sebagainya akhirnya gagal. Pertama ngeten. Kalau kemungkinan gagal berangkat itu terjadi pertama kalau secara normal pada saat umroh itu pada saat terjadi banyak penipuan ya, itu tahun 2015 2016 sehingga ada waktu itu ada banyak biro-biro yang abal-abal itu ya, yang biaya hanya sekitar 15 juta bisa berangkat, 17 juta bisa berangkat, belasan juta bisa berangkat. Itu karena sistemnya itu biasanya itu kan nggak mungkin tuh biasa gitu bisa berangkat. Itu caranya dia ngumpulkan uang yang mau daftar dulu, nanti kalau sudah yang berangkat itu yang sudah daftar duluan ngambil dari uang yang baru-baru daftar gitu, caranya gitu, sehingga dia nanti yang jadi korban yang carry Pak. Akhirnya kemudian semakin lama akhirnya yang carry nggak jadi berangkat.
Nah itu yang model-model gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang biro menawarkan biaya yang murah banget, itu karena kemungkinan polanya akan seperti itu. Ya, polanya akan seperti itu. Terus yang kedua, ngeten. Yang kedua adalah cari biro yang sudah punya izin PPIU ya. PPIU atau kemudian izin umroh. Jadi punya perizinan bahwa sudah resmi tercatat sebagai biro umroh. Nah, biro perjalanan haji dan umroh. Karena kalau seperti itu biasanya dia kan ngesub di bawah yang sudah PPU. Karena ngesub, maka kemudian dia itu benderanya itu bukan atas nama dia ketika dicatat di pemerintah dan di Saudinya itu. Benderanya atas lembaga yang lain, gitu ya, atas nama lembaga lain, walaupun mungkin seragamnya pakai seragam biro itu, gitu ya. Sehingga karena seperti itu, maka dia tidak punya kebijakan khusus. Tidak punya kebijakan sendiri, akhirnya dia ngikuti kebijakan yang di atasnya. Nah, sementara yang di atasnya nggak bisa dikendalikan kan? Dia bisa aja melakukan perbuatan yang kemudian merugikan bawahnya. Nah, itu yang kedua penyebabnya. Penyebab yang ketiga itu adalah karena kalau haji, insya Allah haji reguler itu kecil kemungkinan untuk tidak jadi dapat visa ya. Ya cuma kalau terjadi itu 1-2 itu mungkin karena kesalahan administratif di pemerintah, itu paling cuma 0,00 sekian persen ya kejadiannya. Tapi kalau haji furoda, nah haji furoda itu memang sering kejadian untuk tidak jadi berangkat. Itu karena gini, urut-urutan pembuatan visa itu yang pertama visa reguler dulu, dihabiskan selesai udah berangkat semua. Nah, orang yang haji furoda itu, haji furoda yang langsung berangkat, yang tadi saya katakan 210 juta atau 310 juta itu loh. Nah, itu justru malah yang riskan, perlu nato hati gitu ya. Gimana caranya agar siap-siap, karena dulu saya juga hampir nggak jadi berangkat. Tapi alhamdulillah, nah ini ada tipsnya. Makanya nanti di antara semua itu, yang penting ada niat yang paling terakhir, yang paling penting. Itu adalah karena terakhir pengurusannya, maka kemudian itu kalau tidak benar-benar dikawal akan kemungkinan nggak keluar visanya. Tapi masih aman karena biayanya masih utuh biasanya kalau dengan biro yang terpercaya. Jadi walaupun tidak jadi berangkat, biaya masih utuh, insya Allah. Nah, tapi yang lebih penting lagi Pak, kita harus yakin yang namanya umroh dan haji itu walaupun Allah memanggil, tetapi Allah yang akan memutuskan apakah benar-benar kita berangkat ataupun tidak. Kita jangan tenang-tenang saja. Daftar musuh orang mangkat gitu. Tetap Allah yang memutuskan apakah benar-benar kita sampai ataukah tidak. Maka keyakinan, keimanan, kedekatan kita dengan Allah, menguatkan tentang misi-misi kita berangkat umrah itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang bukan.